kita podcast Nah Kicau, mari kita cari tahu. Bersama saya Sari Putri Amraini. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber kita nih, buat kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Oke, sebelumnya buat kakak yang cantik dan ganteng ini boleh memperkenalkan diri dulu. Buat kakak yang ganteng. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jumari Junaidi dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Oke, halo Kak Jumari. Halo Kak Sherly. Baik, perkenalkan nama saya Sekade Untari dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Halo Kak Ska. Halo Kak Sherly. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Tiara, saya dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Halo Kak Tiara, waduh ini fresh banget ya wajahnya tuh. Udah siap ngasih materi nih. Insya Allah. Oke, baik. Kita mulai nih. Apa sih Kak yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi pada hari ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam berbahasa di masyarakat. Oke, belum. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa sih itu berbahasa? Jadi berbahasa merupakan penyampaian informasi atau interaksi kita sesama manusia dan saling memahami. Apalagi sekarang kita ini tinggal di negara Indonesia nih, yang pastinya menggunakan bahasa Indonesia kan. Nah, kemudian bahasa Indonesia ini mempunyai dua kedudukan. Yang pertama ini bahasa Indonesia menjadi bahasa negara, kemudian yang kedua bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Yang pertama, ada tiga. Yang pertama itu Amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Itu tentang pendidikan nasional. Nah, yang kedua itu Amanat Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian yang ketiga, Amanat Undang-Undang Dasar bab 15 pasal 36. Kemudian nggak hanya itu Kak, berbahasa ini juga ada hakikatnya. Nah, hakikat yang pertama itu bahasa ini sebagai lambang, sebagai bunyi, dan banyak maknanya bahasa. Kemudian ada juga fungsinya bahasa. Bahasa fungsinya sebagai sarana komunikasi, adaptasi, kita mengekspresikan diri, dan masih banyak lagi nih Kak. Baik, mengenai analisis kesalahan berbahasa nih. Sekarang kan sering terjadi nih mengenai kesalahan berbahasa nih Kak. Apa sih penyebab kesalahan berbahasa? Nah, jadi sebelum kita masuk ke penyebab, mungkin teman-teman kita ini pengen tahu tuh apa sih kesalahan berbahasa kan? Jadi kesalahan berbahasa itu adalah suatu ujaran atau tulisan yang ada pada di sekitar kita atau yang ada di masyarakat itu yang secara tidak baku atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, untuk penyebabnya biasa itu yang sering terjadi di masyarakat itu disebabkan karena kurangnya edukasi pada masyarakat, kurangnya akan pengetahuan pada masyarakat bagaimana sih cara menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Nah, selain itu kita ini juga sepertinya masih banyak menggunakan bahasa daerah ketimbang dengan menggunakan bahasa Indonesia itu tersendiri, terkecuali pada acara-acara formal seperti kenegaraan ataupun pendidikan. Oke, nah tadi kan kurangnya pemahaman tuh dalam masyarakat. Kemudian apa nih langkah-langkah atau tips dari Kak Jumari nih buat kita agar mengatasi kesalahan berbahasa itu Kak? Jadi untuk langkah-langkah mengatasi kesalahan berbahasa itu, sebelum itu sepertinya kita harus tahu nih bagaimana langkah-langkahnya untuk mengetahui kesalahan berbahasa itu tersendiri. Jadi langkah-langkah untuk mengetahui kesalahan berbahasa itu, pertama kita bisa menganalisis sebuah kebahasaan baik itu secara lisan ataupun secara tulisan yang biasanya ada pada masyarakat, bisa pada spanduk, poster ataupun di slogan-slogan yang biasanya tertempel di dinding. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita menganalisis tuh sebuah kajian berbahasa kan dalam sebuah lisan ataupun tulisan. Setelah itu kita bisa melihat pedoman di KBBI ataupun di materi Kemendikbud EYD versi kelima. Di situ sudah tertulis bagaimana sih aturan-aturan cara penggunaan bahasa yang baik dan benar. Lalu untuk mengecek baku atau tidaknya baku suatu bahasa itu bisa menggunakan KBBI. Oke, itu tadi langkah-langkahnya guys. Kemudian sekarang nih sering sekali ditemui kesalahan berbahasa di masyarakat ataupun di lingkungan sekitar.
Nah, apa aja sih Kak contohnya kesalahan berbahasa itu? Nah, untuk contoh kesalahan berbahasa itu memang sering terjadi di masyarakat ya. Bahkan kita ini kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan karena kita sudah terbiasa biasanya kan. Nah, untuk contoh-contoh kesalahannya mungkin nanti akan dijelaskan oleh kakak kita. Oke, baik. Terima kasih Kak Jumari Ya, atas sama. materinya. Udah dijelasin nih dari Kak Jumari mengenai penyebabnya, langkah-langkah, tips and trik dari Kak Jumari. Oke, nah tadi kan udah dibilang nih Kak, contoh-contoh kesalahan berbahasa itu seperti apa Kak? Bisa diberikan contohnya Kak? Oh, baik. Terima kasih kepada Kak Sally. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih contoh-contoh kesalahan berbahasa dalam masyarakat. Pertama itu dapat dilihat dari kesalahan baik dari post di plan maupun di spanduk-spanduk. Yang pertama itu kesalahan berbahasa dalam penggunaan tanda pisah. Yang kalimat yang salah yaitu 2024 sampai 2029 dan kalimatnya benar itu 2024 sampai 29. Tanda hubung digunakan di antara dua bilangan baik itu tanggal, hari, bulan maupun tahun. Yang kedua, kesalahan berbahasa dalam penulisan gelar maupun pangkat. Yang kata yang salah yaitu Anggi, SST, yang benar itu Anggi, SST titik. Karena penggunaan atau penulisan gelar sarjana harus diikutsertakan dengan tanda titik di setiap unsur gelar ataupun singkatan. Yang ketiga, kesalahan berbahasa dalam kalimat tidak baku. Di sini ada 3 kalimat yaitu fotokopi. Kalimat yang salah yaitu fotokopi dan kalimat yang benar itu adalah fotokopi. Dalam kalimat fotokopi itu harus menggunakan awalan P bukan F. Dan kalimat kopi itu dia harus menggunakan kalimat huruf K awalannya jadi kopi. Dan kalimat fotokopi itu harus digabung dan tidak boleh dipisah. Yang kedua, kalimat yang salah itu areal dan kalimat yang benar itu area. Karena penulisan area itu harus menggunakan area dan tanpa menggunakan L dan dibaca area. Yang ketiga, kalimat yang salah itu adalah kurban, yang benar itu adalah kurban. Karena seharusnya penggunaan awalnya itu diharuskan menggunakan huruf K bukan Q, jadi dibaca kurban. Yang keempat, kesalahan berbahasa dalam bahasa asing. Contohnya yaitu snack, kesalahan yang berbahasa yang salah. Yang kedua, kesalahan berbahasa yang benar adalah snack. Karena penggunaan atau kalimat bahasa asing itu harus ditulis agak miring. Karena supaya bertujuan bisa membedakan. Yang keempat, kesalahan berbahasa dalam penggunaan tanda titik ataupun koma. Yang pertama itu kesalahannya kalimat RP titik dan kesalahan kalimat yang benar itu adalah RP. Karena apa? Penggunaan tanda titik itu tidak dibolehkan di angka nominal atau tidak boleh digunakan dalam bentuk rupiah. Dan kalimat RP itu tidak ada spasi. Terus yang kesalahan berbahasa dalam penggunaan koma. Kalimat berbahasa yang salah yaitu kes, titik, kep. Yang benar itu kes, titik, kep. Karena apa? Karena penggunaan koma itu harus digunakan untuk memisahkan kecamatan dan kabupaten. Mungkin itu saja contoh-contoh yang bisa saya jelaskan dan saya sebutkan Kak Sherly. Oke, waduh banyak banget ya guys yang sering tanpa kita sadari nih kita temui di jalan-jalan. Contohnya tadi seperti ada di spanduk, baleho, papan peringatan. Nah baik, makasih Kak Seka. Iya Kak Sherly. Contohnya. Nah guys, tadi kan udah dijelasin nih penyebabnya, langkah-langkah, contohnya. Kemudian apa sih harapan ataupun saran yang kalian beri untuk masyarakat setempat? Baik, di sini saya akan memberikan upaya ya untuk mengurangi agar kesalahan itu tidak terlalu sering terjadi. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tadi bahwa menganalisisnya itu tentang spanduk, pamflet, poster, yang pastinya itu kan sangat sering dilihat oleh masyarakat. Nah, kalau tidak dibenarkan akan terus terjadi kesalahannya. Mereka akan terbiasa dengan kata-kata yang salah. Nah, di sini yang pertama kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita memberikan arahan bahwa ini loh yang benar dan kata yang baku. Nah, ini yang salah. Gitu. Yang kedua,
harusnya adanya kesadaran diri pada individunya masing-masing dulu. Percuma kita mengedukasi kalau mereka nggak sadar kalau bahasa Indonesia itu nggak penting. Jadi mereka harus sadar kalau bahasa Indonesia itu penting. Yang bahasa Indonesia sendiri kan udah berkembang gitu di negara lain. Masa kita nggak bangga dengan bahasa Indonesia kita sendiri gitu. Nah yang ketiga, kita bisa menambah pemahaman, menambah wawasan, mana yang kata baku, mana yang salah, dan mana yang benar gitu. Nah untuk nikah ada aplikasi yang namanya Halo Bahasa. Nah Halo Bahasa ini bisa sangat membantu kita untuk memahami kata-kata baku atau ejaan yang benar. Nah dalam Halo Bahasa ini ada fitur-fitur yang namanya KBBI, terus ada EYD. Di sini juga ada fitur untuk mencari buku-buku. Pokoknya sangat membantu kita untuk menambah wawasan. Nah, di sini juga ada fitur UKBI. Nah, di sini kita bisa menguji kebahasaan kita. Dari kita belajar, nah langsung bisa diuji. Nah, setelah diuji nanti kita dapat sertifikat. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store dan App Store, sangat mudah di-download. Nah, yang terakhir yaitu kita membiasakan diri. Setelah kita memahami dan tahu bahwa bahasa Indonesia itu penting, nanti kita langsung membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Kak. Oke, nah tuh guys, jangan lupa download Halo Bahasa, Kak. Halo Bahasa. Nah di situ banyak banget nih ilmu-ilmu yang ingin kita ketahui tuh. Iya, Apa banyak aja tuh banget. banyak banget Iya. ya Kak. Baik, jadi masih banyak sekali nih kesalahan yang sering kita ketemui. Ataupun pemahaman orang ini masih banyak yang kurang. Iya. Perlu mengedukasikan diri kita sendiri guys agar lebih mengetahui berbahasa yang baik dan benar. Jadi marilah kita biasakan untuk berbahasa yang baik dan benar karena bahasa kita dan bangga menggunakan bahasa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke guys, jadi udah akhir nih di penghujung kita. Baik. Ada nggak sih pesan ataupun harapan kakak nih buat masyarakat mengenai analisis kesalahan berbahasa? Harapan saya terus untuk kedepannya kita bersama belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena memang masih banyak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat bahkan tanpa kita sadari kan. Nah, harapan saya dengan video ini semoga bisa mengedukasi dan berbagi ilmu, sama-sama kita belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya kita bangga sebagai bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kami mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dan bisa dikoreksi. Baik, terima kasih. Baik, pendapat saya tentang analisis berbahasa itu dapat berguna dan sangat penting bagi pengajar, baik itu orang tua maupun guru. Itu dapat mendidik anak-anaknya dengan berbahasa dan membiasakan anak-anak berbahasa dengan baik dan benar. Baik, mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, pendapat dari saya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa penghubung. Jadi mari kita belajar bahasa Indonesia yang mana yang baik dan mana yang benar dengan cara kita download Halo Bahasa. Terima kasih. Nah itu guys pendapat dari Kak Timari, Kak Sekar, dan Kak Tiara mengenai analisis kesalahan berbahasa. Mungkin sampai sini ya Kak pembahasan kita. Terima kasih untuk kakak-kakak udah ngasih materi mengenai analisis kesalahan berbahasa. Baik guys, oke jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.